Selamat sore rekan Politik Amerika. Selamat datang di kanal Politik Amerika yang kita akan khusus membahas tentang isu-isu terbaru dalam kancah politik Amerika. Saya Dini Serdin bersama saya hadir Iwan Ramos yang merupakan juga pemerhati politik Amerika, meskipun mungkin saya lebih lama dari Iwan ya. Pengamat amatir, Pak. Tapi kita sama-sama meminati politik Amerika. Oke, jadi sore hari ini kita akan bicara apa nih, Pak? Ya, kebetulan ya jujur memang kalau dibilang dengan Pak Didin, saya juga baru bisa dibilang pendatang baru lah. Ketertarikan saya dengan politik ini sejak ada sosok Trump yang emang siapapun sangat tertarik melihat dia. Karena saya jujur melihat sosok Trump itu mulai tertarik saat dia menggelar sebagai hosting acara Apprentice ya Pak ya. Apprentice ya. Ya di situ dia figurnya emang sangat leader lah, leadershipnya kelihatan di situ. Dari di situ saya lihat meskipun ada pro dan kontra mengenai segala kehidupannya, tetap dia seorang figur yang menarik. Bahkan dia memenangkan pemilu 2020 itu juga sangat menarik karena dia seperti melawan arus ya. Ya saya pribadi tidak terlalu melihat, mungkin belum pernah ya nonton The Apprentice ya, tapi justru melihat Trump sudah mulai teasing untuk masuk politik Amerika sejak Obama menjadi presiden atau mencalonkan dia jadi presiden ya. Nah kemudian mungkin ini apa dulu nih Wan yang pertama kita akan lihat? Ya mungkin kalau saya sih dari mulai dia menang yang cukup fenomenal ya Pak ya, karena dia kan menjadi salah satu kandidat yang meskipun kalah dalam koreksi saya Pak ya, misalnya kalau misalnya kan ada beberapa presiden yang meskipun dalam jumlah pemilih langsung itu kan kalah, tapi dari sisi elektoral ya ada istilah electoral college ya Pak ya, yang memilih presiden. Jadi beda dengan pemilihan di Amerika di sini ya, Amerika berdasarkan pemilihan electoral college. Nah di situ cukup menurut saya sangat fantastis sih dia bisa menang. Artinya di saat begitu banyak hambatan dari sisi GOP sendiri, Partai Republikan sendiri, akhirnya dia bisa menang juga. Dan itu saya sangat cukup impresif lah bagi saya gitu. Terus berlanjut ke kegagalan dia yang juga penuh drama ya Pak ya. Setelah dia merasa kemenangan suaranya dicoleng ya. Terus berlanjut ke hingga sampai maju ke depan dia menghadapi trial. Kita melihat apakah seorang Trump ini masih punya peluang gitu kan. Nah, kira-kira menurut Pak Didin gimana? Oke, mungkin saya juga akan melihat coba kilas balik ke belakang ya. Jadi kalau kita merunut, kalau di Amerika itu kan memang pertama harus diingat bahwa pemilu Amerika itu beda dari Indonesia ya. Kalau di Amerika itu kan pemilu itu tidak melihat jumlah pemilih ya, jadi tidak menghitung jumlah pemilih per kepala, tetapi melihat electoral votes, di mana masing-masing negara bagian punya suara elektoral masing-masing lah. Nah itu boleh tahu Pak, kira-kira latar belakangnya mereka memilih pemilihan tidak langsung seperti demokrasi di Indonesia gitu, ada sesuatu latar belakang sejarah nggak Pak? Jadi historically kan Amerika itu kan negara federal ya, negara federal di mana saya seperti negara lah, jadi maksudnya kan namanya kan United States ya, jadi masing-masing seperti negara yang independen dan kemudian mereka bergabung menjadi sebuah sistem federal yang dimana pemilihan itu memang disepakati bukan sebagai pemilihan langsung gitu. Karena kan dianggapnya negara bagian sebagai negara independen yang mereka mirip seperti Indonesia pada zaman orde baru ya, di mana presiden dipilih oleh anggota MPR ya kan, yang MPR itu adalah wakil dari DPR, kemudian ada namanya wakil golongan, kemudian ada wakil TNI waktu itu. Kalau di Amerika enggak sih, jadi masing-masing seperti DPR lah ya, seperti DPR itu beda kan, DPR dengan electoral votes itu beda, itu beda. Jadi punya perwakilan yang nanti akan memilih presiden gitu kan, dan waktu itu yang dipastikan akan memilih presiden yang memenangkan di negara bagian tersebut gitu kan. Jadi itu kesepakatan di awal founding father-nya ya. Jadi orang kan mungkin banyak orang, karena sekarang pemilih Demokrat lebih banyak secara perorangan ya, individu lebih banyak gitu. Jadi kalau mereka mengharapkan sistem Amerika dirubah gitu menjadi popular vote ya, sistem pemilihan populer di mana jumlah pemenang itu dihitung jumlah pemenang, tapi itu nggak bisa karena sistem
itu udah Oh jadi disepakati. sudah ada sempat masa-masa emang dari pihak Demokrat menginginkan ada perubahan dengan sistem yang ada. Sudah lama sebenarnya. Sudah lama. Oh. Terutama sejak mungkin waktu itu sejak zamannya pemilihan tahun 2000 lah. Oh. Jadi sebenarnya sebelum Trump menang electoral vote tapi kalah dalam jumlah popular vote itu tahun 2000 sama juga. Waktu itu George Bush pertama kalinya dia menang jadi presiden pertama dari Partai Republik yang menang dalam electoral vote tapi kalah dalam popular vote. Iya benar. Tahun 2000 itu. Popular vote maksudnya kalah dalam jumlah Pemilih. Pemilih ya. Nah itu makin kesini trennya akan semakin peluang semakin besar bahwa presiden Partai Republik bisa menang tetapi suara populernya kalah jauh gitu. Kayak seperti 2020 kan. 2020 itu selisih antara Joe Biden dengan Trump itu kan itu kan sekitar 74 dengan 81 berapa tuh? Berarti 7 juta. Ya. Bedanya 7 juta loh. Zaman Clinton tuh bedanya cuma 2 jutaan. Waktu mengalahkan Hillary Clinton ya. Untuk popular vote. Ya, popular vote ya. Okay. Waktu George Bush mungkin sama Al Gore bedanya mungkin cuma ratusan ribu lah. Sangat tipis Pak ya. Sangat tipis. Makin kesini ya bahkan tapi bisa tetap Partai Republik bisa menang meskipun kalah dalam jumlah populernya. Iya. Berarti berkaca dari situ sebenarnya Demokrat harusnya fine-fine aja lah ya. Sebenarnya nggak perlu terlalu protes. Toh mereka juga bisa menang di waktu zaman Biden ini kan ternyata kan bahkan begitu jauh popular vote-nya ya. Ya ribut sebenarnya ribut ketika kalah sebenarnya. Iya. Selalu gitu ya. Kalau menang saya nggak ribut lagi. Ya, Pak. Jangan bilang di sini ya Pak ya. Oh enggak. Ini Amerika, kita bisa Amerika loh. Di mana-mana bad loser selalu ada. Selalu ya. ada. Dan yang menarik adalah tahun 2020 kan. Jadi 2020 itu untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika yang sudah berapa tuh? 100 tahun lebih lah ya, 125 tahun lah ya. Ada calon capres yang kalah dan dia tidak mau kalah. Padahal kekalahannya itu sudah melewati banyak ini kan, hitung ulang berkali-kali di pengadilan, kemudian pengadilan federal, kemudian sampai ke Mahkamah Agung. Jadi ada sekitar 60 kasus sengketa pemilu yang mayoritas mungkin hanya beberapa aja yang dimana Trump itu dimenangkan, sisanya ya kalah gitu. Tapi tetap dia tidak mau kalah gitu, ya kan. Terlepas dari persepsi dari Partai Republik yang mungkin mereka mayoritas tetap menganggap bahwa penolakan Trump itu sah-sah saja gitu. Sampai sekarang lah mayoritas pemilih Republik menganggap bahwa penolakan Trump itu sah-sah saja, beda dengan pemilih dari Partai Demokrat. Tapi kalau mau dibandingkan Pak ya, saya membicarakan di sisi Republikan aja, GOP lah, bahwa pada saat 2016 situasinya sama nggak dengan yang di 2020? Apakah Trump persiapan Trump di apa yang dihadapi Trump di Republikan dengan antara 2016 dengan 2020 itu agak sedikit berbeda? Di mana perbedaannya gitu? Bedanya ketika Hillary Clinton kalah, ya dia nggak lama dia baru kalah gitu. Kalau 2020 Trump kalah, sampai sekarang dia masih nggak kalah. Ya, sampai itu sekarang bedanya itu bedanya itu. Ya. Tapi case-nya sama sebenarnya. Case-nya itu kasus klasik lah. Jadi Partai Republik itu selalu menganggap bahwa Partai Demokrat itu banyak didukung oleh suara-suara tidak sah yang berasal dari kelompok minoritas, terutama imigran yang dari Meksiko, imigran Asia gitu, yang mereka banyak dari antara mereka yang memilih padahal mereka itu bukan pemilih yang sah gitu. Jadi itu karena kan bedanya kan kalau pemilih Republik itu kan mereka rata-rata kulit putih ya, yang dianggap sebagai penduduk asli Amerika gitu kan. Meskipun sebenarnya mereka imigran juga gitu, ya, benar kan. Sementara Demokrat itu selain pemilih kulit putih yang liberal, mereka juga mayoritas kelompok minoritas yang dulunya imigran dari non Eropa itu mayoritas adalah pemilih Partai Demokrat. Dan terutama kan memang imigran yang gencar masuk ke Amerika sampai saat ini kan kebanyakan dari Meksiko itu kan, dari Kuba dan dari situ ya. Jadi Partai Demokrat sangat gencar untuk melakukan naturalisasi ya, jadi semacam
mereka ketika masuk kemudian setelah lama akan diakui sebagai warga negara. Sementara Partai Republik sebaliknya kan, mereka sangat membatasi peluang imigran non Eropa masuk ke non kulit putih untuk masuk ke Amerika, dan mempersulit proses konversi dari imigran gelap menjadi imigran legal, dan imigran legal menjadi warga negara Amerika. Itu mungkin dua hal yang dua visi yang berbeda. Ya emang kalau kita bandingkan 2016 dengan 2020 kan sebenarnya kalau saya lihat dari sisi Trump sebenarnya dia sama aja. Dia mencoba mempolarisasi yang sudah ada, semakin terpolarisasi. Salah satunya dengan membawa isu sara, poin-poin dia yang membuat Amerika lebih hebat ya, MAGA. Dan itu efektif gitu kan. Kira-kira yang membuat kalahnya dia di 2020 apa Pak? Karena yang saya lihat yang dilakukan sama. Apakah karena emang kepemimpinannya yang sudah selama 4 tahun itu yang membuat pendukungnya di Republikan jadi berubah pikiran, yang seperti tadi Pak bilang electoral college ya, di situ terjadi perubahan-perubahan atau gimana Pak? Ada dua hal lah ya. Yang pertama kan aturan pemilu di 2020 itu kan diperlonggar gitu. Jadi karena pandemi Pak ya? Karena pandemi. Jadi dulu itu kan bisa memilih melalui absentee ballots ya, memilih melalui misalnya kirim surat suara melalui pos atau kirim atau early voting. Kita bisa mencoblos jauh sebelum pemilu. Di Amerika kan bisa gitu kan. Yeah. Dulu kan dibatasi waktunya. Kemudian juga sama kita kirim surat suara melalui pos. Itu sangat dibatasi. Nah, di 2020 itu aturan itu diperlonggar. Jadi ada di banyak negara bagian itu disebut bahwa orang tanpa harus alasan apapun boleh gitu. Siapa anybody, malah di beberapa negara yang demokratik ya seperti Oregon misalnya, itu malah semua orang dikirim surat suara melalui pos yang mereka bisa mencoblos gitu, dan dikirim lagi pos ke alamat KPU kalau kita lah ya itu. Jadi jumlah yang memilih pada hari H di TPS sangat sedikit. Nah, berkebalikan dengan Demokrat itu dari waktu ke waktu, karena memang dari banyak negara bagian tuh dididik untuk banyak melakukan absentee ballot, tingkat partisipasi untuk memilih melalui absentee itu sangat tinggi. Sementara pemilih Partai Republik itu mayoritas tetap pemilih pada hari H. Mereka senang berantri-antri, senang baris, senang mencoblos gitu, karena memang mereka rata-rata pemilih tradisional, dan mayoritas orang usia lanjut itu dari Republikan. Jadi mereka terbiasa dari dahulu kan pemilih itu harus datang ke TPS mencoblos gitu. Jadi mereka udah terbiasa itu, ya mereka ingin seperti itu lagi gitu. Nah, saya ingin melihat itu satu ya. Nah, yang kedua, pemilih presiden incumbent itu kan selalu challenging lah ya, selalu ternyata Trump tuh gini aja deh gitu. Apalagi waktu dia berkuasa terjadi pandemi kan. Terjadi pandemi dan dia denial kan, dari awal kan dia sementara dia akan hilang, sehingga kebijakan pandeminya Trump itu impresi awalnya Pak ya itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat gitu. Sementara kan kematian kasus terus meningkat, kematian meningkat gitu kan. Padahal ya sebenarnya sampai di akhir berkuasa tahun November sebenarnya mungkin di angka 300 ribuan yang meninggal ya. Puncak-puncaknya gitu. Jadi orang ya, dan banyak orang-orang pemilih tradisional seperti orang-orang tua yang ada misalnya di Florida gitu kan, yang mereka terabaikan. Jadi mereka tinggal di panti jompo misalnya. Kebijakannya Trump itu membuat mereka terabaikan, sehingga banyak orang yang meninggal tuh yang tinggal di situ gitu. Sehingga itu salah satu faktor. Jadi yang bergeser itu misalnya yang terjadi mungkin aneh ya. Jadi pemilih-pemilih usia lanjut itu yang dulunya mayoritas ke capres Republik tetap sih, cuman bergeser, banyak yang akhirnya menyeberang ke Demokrat. Kemudian sebaliknya misalnya pemilih minoritas kulit hitam yang Latino gitu yang dulu selalu mayoritas ke Demokrat tetap, tapi juga sebagian menyeberang jadi juga ke Demokrat.
Itu fenomena yang cuman jumlah pemilih baru gitu, pemilih yang dulu dia kesulitan, saya malas dia jauh gitu ke TPS, tapi kata oh sekarang dibebasin loh kita memilih, ya mereka memilih gitu. Jadi jumlah yang mereka yang pemilih baru yang dulu tidak mencoblos karena susah, dengan efisiensi bagi memungkinkan mereka mencoblos, dan pemilih independen dan Republikan yang menyeberang ke Demokrat itu lebih banyak daripada yang minoritas yang dari Demokrat ke Republik. Jadi emang kebijaksanaan Trump lebih banyak merugikan istilahnya incumbent ya Pak ya. Itulah yang membuat pergeseran pemilu untuk di 2020. Sebenarnya selalu begitu, tapi Amerika tuh punya keunikan sebenarnya. Mungkin 90% atau 80% presiden Amerika itu rata-rata berkuasa 2 periode. Hanya beberapa saja yang hanya 1 periode. Karena istilahnya adalah politik Amerika ada istilah, yaudah deh beri kesempatan lagi deh. Kamu jelek, tapi yaudah deh kasih kesempatan 4 tahun lagi gitu. Kayak dia baru nyoba lah. Ya kasih kesempatan lagi lah gitu kan. Kayak Obama sebenarnya ketika pemilu 2010 kan dia kan kalah telak di Kongres kan. Tapi faktornya kenapa Pak ya? Ada ketidakpuasan apa Pak? Pertama kan dari waktu ke waktu presiden yang berkuasa itu akan kalah di Kongres. Selalu begitu. Kecuali hal-hal khusus lah, misalnya ketika zaman George Bush gitu, dia di Kongresnya menang pada midterm. Kenapa? Karena waktu itu kan habis Al-Qaeda serangan. Iya benar. Waktu itu isunya isu bersama nasional ya. Sehingga popularitas George Bush akan meningkat, sehingga DPR pun terkerek lah, menang juga. Itu salah satunya ya. Oke Pak, sekarang kita balik lagi. Ini kan dia udah kalah. Balik ke pertanyaan bahwa Joe Biden sudah bertekad untuk ikut lagi. Asumsinya begitulah ya selama ini sampai 2 tahun lagi. Trump juga begitu. Ini kan masuk 2022 ada namanya pemilu antar paruh waktu ya. Midterm. Di situ kata si Trump bahwa dia ini sangat penting untuk menentukan bagaimana dia di 2024. Bisa dijelaskan Pak ininya peluang Trump? Oke, menarik ya. Jadi kalau dari elektabilitas dalam partai kan itu mayoritas pemilih Republik masih mendukung Trump untuk bisa maju lagi di 2024. Ternyata masih banyak pendukung dia ya? Masih banyak, tetapi pada saat yang sama polling juga menunjukkan bahwa hampir setengah dari mereka juga siap kalau yang maju bukan Trump itu. Akhirnya mendukung Trump, tapi kalau yang bukan dia nggak apa-apa gitu. Padahal kalau sebelumnya mungkin ya harus Trump lah gitu. Sekarang mungkin nggak begitu, karena mereka melihat ada beberapa kandidat lain yang juga berpotensi. Istilahnya dia itu secara pandangan politik sama dengan Trump. DeSantis salah satunya ya. Gubernur Florida. Florida itu salah satunya, dan dianggap tidak terlalu nyeleneh, tidak kontroversial lah. Tidak banyak ngomong, tapi kebijakannya sama aja. Meskipun kalau melihat polling masih jauh lah ya tingkat dukungan publik Partai Republik terhadap Trump dan DeSantis masih jauh. Tapi ketika Trump itu misalnya tingkat dukungannya hanya 50%, itu beda jauh dengan sebelumnya kan. Jadi misalnya Trump itu kan dulu mungkin 90% partai pemilih Republik itu memilih dia gitu. Sekarang saya agak ada tukang kali 50 itu udah luar biasa gitu. Dan harap diingat, Trump ketika pertama kali ikut primary pemilihan bakal calon presiden Amerika di tahun 2016 waktu Hillary Clinton, itu awal dia start dengan dukungan di bawah 5% loh. Jadi karena Trump lah dia merubah itu ya. Iya, jadi kalau DeSantis startnya dengan misalnya sekarang berapa, ada yang paling beda-beda sih, ada yang di angka 30, ada di angka 15%. Itu sudah lebih tinggi dari ketika Trump mulai mencalonkan jadi bakal calon presiden di 2020. Berarti wajar dong dia sangat yakin ya, kalau berkaca dari yang pengalaman dulu ya. Iya. Karena emang kalau kita lihat kan sudah kalah kemarin, ibarat kan kalau orang loser itu kan udahlah jago kita udah kalah nih, cari yang lain lagi yang lebih bagus gitu. Ternyata dia masih melihat celah gitu ya. Sebenarnya celah, cuman mungkin situasinya beda dengan 2020 gitu kan. 2016 kan dia sama lah, dia tuh masih outsider, kemudian kan dia menang tuh sebenarnya banyak kaget kok menang gitu loh ya, karena polling sampai beberapa hari sebelum pilpres itu Hillary bisa menang tetap. Pokoknya itu blunder polling terburuk dalam sejarah Amerika gitu.
2020 sama juga sebenarnya ya, tetapi tidak sedramatis di 2000. Kalau 2016 kan semua memprediksi 99% polling memprediksi Hillary menang, tapi kalah gitu kan. Kalau di 2020 memang enggak, mayoritas Trump, Biden menang, cuman marginnya lebih kecil dari yang diprediksi. Itu aja sih. Nah, jadi yang midterm ini kan Trump pernah bilang bahwa ini sangat menentukan dia untuk bagaimana prospek di 2024. Bisa dijelaskan secara singkat, Pak? Oke, jadi di midterm election ini kan memilih DPR ya kalau nggak salah. Jadi gini loh, karena Amerika itu kan biasanya sebelum orang maju itu kan dia bertarung di antara calon-calon itu dulu. Mungkin 80% bakal calon anggota DPR atau Senat atau gubernur yang nanti akan maju melawan Demokrat di midterm election bulan November. 80%-nya ya itu yang memang didukung oleh Trump. Yang di endorse oleh Trump itu menang di primary Partai Republik. Oh, jadi sangat menentukan Pak ya untuk ini. Jadi itu memberi indikasi kepada pemilih Republik dan para aktivis partai dan ya mereka yang ada di DPR atau Senat Partai Republik bahwa gua masih punya ini loh, masih diperhitungkan gitu kan. Jadi jangan main-main gitu. Oke, kita sudah ngobrol banyak Pak mengenai Republikan ya dengan segala ininya. Emang yang menantang selalu lebih nyaman lah ya, karena menyerang. Nah di satu sisi, kira-kira di sisi incumbent ini apa sih sebenarnya yang mereka lakukan? Karena selama masa pemerintahan ini tidak kalah jelek dibanding waktu Trump awal-awal memimpin 4 tahun itu. Mulai dari dibuka dengan ancaman inflasi ya, terus masuk ke perang yang tidak terjadi di masa Trump gitu. Jadi ibarat dalam negerinya juga nggak bagus, di luar politik luar negerinya juga acak-acakan. Sekarang terakhir malah ketua DPR-nya yang Mbalelo dibilang presidennya jangan kesana malah kesana gitu kan. Ada apa ini dengan ini gitu? Kira-kira dari apakah emang Demokrat akan kalah nih dalam pemilihan midterm ini gitu? Oke, tetap kembali tadi ke itu ya. Tetap kembali ke endorsement dari Trump yang yang 80% lah. Saya angkanya nggak, cuman saya kalkulasi 80%. Mayoritas dari bakal calon gubernur, senator atau anggota DPR yang di endorse itu menang. Nah, tapi menang itu justru ada hal yang ini juga sih, menarik juga gitu ya. Jadi kenapa gitu? Karena banyak calon yang di endorse Trump justru ketika nanti melawan Partai Demokrat itu mungkin malah kalah gitu. Oh gitu. Contohnya yang Mohamed Oz, calon anggota senator dari Pennsylvania itu kan tidak didukung oleh para anggota Senat atau DPR Republik gitu kan. Tapi karena didukung Trump, dia menang tipis. Mungkin selisihnya kalau salah cuma ratusan ribu aja selisih. Bukan ratusan suara aja gitu loh. Sangat tipis ya? Sangat tipis gitu. Dia menang, tapi justru dia diprediksikan kalah ketika bertarung dengan calon dari Partai Demokrat. Kenapa? Karena pertama dia kan bukan orang asli Pennsylvania, baru pindah tahun berapa 2020 kalau nggak salah ke Pennsylvania. Jadi dia aslinya New Jersey. Kedua, dia sebenarnya secara kriteria sudah tidak sangat tidak pas untuk menjadi calon Partai Republik. Tapi pastinya Trump juga sudah memikirkan itu kan. Untung dan rugi memilih itu kan, bukan hanya sekedar dia hanya seorang pendukung gua terus gua support gitu. Karena ada positifnya juga kan, dia mengambil suara minority Pak. Tapi yang terjadi di Georgia pada pemilu 2020 kan agak beda juga. Jadi justru orang banyak meyakini bahwa Partai Demokrat menjadi mayoritas di Senat itu kesalahan Trump. Karena Trump waktu itu kan dia meminta gubernur Georgia sama state-nya untuk membatalkan kemenangan Biden kan. Tapi kan nggak mau mereka.
perhitungan juga begitu gitu kan, udah dihitung ulang begitu Biden menang gitu kan. Kan ada terjadi dua pemilihan senator kan di Georgia, dan dua-duanya kalah tuh partai Republik. Kenapa? Karena Trump bilang, wah ini udah nggak beres nih pemilunya, udah lu nggak usah milih lagi. Itu yang ditakutkan gitu loh. Jadi dia salah satu yang ditakutkan oleh. Jadi dia menganggap itu sangat personal lah, sangat personal. Gitu loh. Ya itu buat Republik juga jadi. Sementara kalau aktif, misalnya Mitch McConnell, pimpinan senator dari Partai Republik kan, dia selalu melihat bahwa mana nih yang paling kuatnya elektabilitasnya gitu. Itu mereka selalu fokus ke situ, bukan secara pribadi. Oh saya senang, karena dia personality dia, saya pasti seperti saya lah gitu loh. Saya suka dia, udah meskipun dia secara matematik dia bisa kalah public figure sebenarnya kan. Public figure gitu. Tapi ya itu secara kriteria, karena terutama ya itu karena dia bukan penduduk asli Pennsylvania, pendatang baru di Pennsylvania, ya, bukan di habitatnya lah ya Pak ya. Itu akan berat diserang dari situ kan dia kan. Oke, menutup diskusi kita nih Pak, kayaknya sih udah lewatnya, nggak kerasa sih. Gambaran singkat tahun ini sebagai midterm dan bagaimana situasinya nanti di 2024. Apakah Trump sukses maju, dan apakah kalaupun maju peluangnya seperti apa menghadapi Demokrat yang juga masih belum jelas ya Pak. Karena di satu sisi mereka bilang ini orang presiden yang sudah sangat berumur dan banyak melakukan kesalahan, lagi-lagi melakukan kesalahan. Kira-kira seperti apa Pak gambarannya? Kalau mengabaikan masalah non teknikal ya, dalam situasi normal gitu, Trump sangat berpeluang dan kemungkinan besar akan menjadi capres Partai Republik di 2024. Kenapa Pak? Apakah benar-benar tidak ada figur, meskipun tadi dibilang DeSantis ya ada ya? Figur ada, tetapi tetaplah. Kan kalau kita kan sekarang tuh kan kalau kalkulasi kan selalu polling nasional. Polling nasional selalu tidak relevan dengan. Jadi kalau polling nasional Trump itu unggul gitu kan, most likely di polling negara bagian itu unggul gitu kan, dan masih jauh. Nah, sementara mayoritas red state itu kan pemilih tradisional yang memang sangat match lah dengan karakter Trump gitu kan. DeSantis itu kan orang kayak model orang figur urban lah, perkotaan gitu kan. Jadi dia lebih banyak laku di kawasan-kawasan perkotaan, sama seperti Partai Demokrat lah ya. Nah dia model-model gitu, modelnya. Tapi kalau sementara kan mayoritas red state itu kan kawasan rural area kan. Iya benar. Jadi kalau nanti saya memperhatikan, cuman problemnya adalah kan Partai Demokrat DPR-nya kan sekarang lagi sangat aktif sekali untuk mencoba mencegah Trump agar tidak bisa mencalonkan diri. Ya, berkaca dari hearing yang ini ya. Jadi karena dianggap bahwa Trump itu menjadi dalang dari penyerbuan ke Capitol Hill pada Januari 2021, maka kan sekarang ada komisi itu kan, komisi 2000 Januari 2006 Januari lah ya, yang khusus Januari yang mencoba untuk mencari kesalahan Trump agar dia bisa didakwa secara pidana. Kalau didakwa secara politik kan dulu kan pernah di-impeach ya kan, setelah Trump kalah dia di-impeach untuk kedua kalinya. Tetapi kemudian kan dia di DPR lepas kan, karena mayoritas senator Partai Republik tidak mendukung dakwaan di DPR bahwa Trump itu bersalah gitu. Jadi berarti Demokrat masih sangat yakin punya beberapa agenda untuk menjegal dia. Nah, Demokrat kehilangan kesempatan secara politik. Nah, sekarang mereka mencoba untuk secara pidana. Jadi Trump sekarang lagi cari kesalahannya bahwa dia menjadi, contohnya ya mungkin satu kan dia menjadi pemicu penyerbuan ke Capitol Hill ketika DPR ketika Kongres sedang mengesahkan kemenangan Joe Biden. Jadi sama pertama dianggap dia itu sudah istilahnya dia itu obstruct jalannya sidang Kongres lah. Ya kan? Jadi mengganggu jalan sidang Kongres.
terus tingkat pidananya itu susah lah gitu kan, susah dibuktikan. Yang kedua, dia dianggap sebagai provokator, ya kan, provokator gerakan pemberontakan lah. Nah, tapi susah juga gitu loh, karena tidak ada bukti yang benar gitu. Cuma dia benar sih, dia ngomong-ngomong, tapi kan tidak benar-benar ada bukti. Jadi Sebenarnya menurut pengamat, gitu, menurut pengamat itu bisa aja, tetapi susah lah. Pengadilan tuh perlu bukti yang konkret gitu kan, perlu benar, misalnya ada dia benar-benar kirim teks yang mengatakan yuk kita serbu ke sana gitu kan, yuk kita gantung Mike Pence gitu. Yuk kita misalnya serbu Nancy Pelosi, itu nggak ada gitu. Itu satu, jadi bukti nggak ada. Pengadilan itu kan susah. Nah kalau misalnya pengadilan tingkat rendah di federal tuh bener, Trump bersalah, tapi kan kemudian kan ada bandingnya. Nah bandingnya itu yang milih siapa dulu, ya kan? Ya, Banding misalnya kalah lagi, kan ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mayoritas adalah hakim agung konservatif kan, yang kemarin semua membatalkan undang-undang tentang aborsi kan. berarti kalau dalam hitungan Trump, ya dia tentu masih pede sekali ya. Karena Jadi, emang ya tapi di satu sisi Demokrat juga punya perhitungan sendiri. Jadi kalau beberapa artikel saya baca ya, bahwa sejumlah pengamat politik mengatakan susah menjegal Trump dengan dengan sanksi pidana, sehingga dia tidak bisa mencalonkan diri, susah gitu loh. Nah tapi Pak, saya sama, yang menariknya adalah di sisi Demokrat sendiri ada gerakan Biden 1 periode. Kalau di negara lain kan ada 3 periode, di sana. Iya. Jangan ke situ dulu Pak. Kita fokus ke ini aja. Di sana ada gerakan Biden 1 periode. Ya. Jadi mayoritas pemilih mayoritas pemilih Partai Demokrat mengatakan udah Biden 1 periode aja, biarkan yang lain untuk maju. Ya, menurut saya sih itu realistis banget. Ya. Bukan apa-apa. Ini masalahnya pemimpin negara superpower pula yang tiap hari mendapat sorotan. Nah, jadi saya menerjemahkan mbalelonya Nancy Pelosi itu karena lu santai periode aja, lu jangan ngurang-ngurang gitu. Tapi dia nggak punya ambisi kan Pak, kalau Pelosi ngomong-ngomong. Enggak, misinya sebenarnya 2 lah. Pertama itu mungkin secara saya menerjemahkan saya. Pertama itu bahwa udahlah 1 periode aja lah. Makanya gua ngatur gitu kan. Kode-kodenya dia lah ya. Terus yang kedua juga untuk mencoba untuk mendongkrak citra Demokrat yang terpuruk karena kan mayoritas pemilih Amerika, baik Demokrat maupun Republik, itu bersikap antipati terhadap China gitu loh. Itu aja sih. Jadi siapa tahu nanti kan kalau dia kesana, ternyata Demokrat anti Cina juga gitu. Siapa tahu nanti yaudah gue pilih Demokrat. Iya, seperti gitu. kata Pak Didin kan, bahwa sebenarnya kalau untuk foreign policy itu nggak terlalu beda lah antara Republik dengan, ada garis-garis yang memang mereka patuhi. Kecuali kayak model si Trump yang memang figurnya sangat kuat sekali kan. Gitu. Jadi kalau saya bisa memprediksi itu. Jadi nanti 2024 itu nanti Trump dan dia akan berhadapan dengan capres Demokrat yang bukan Biden. Menarik untuk ditunggu Pak. Oke, terima kasih atas diskusi sore ini. Oke, terima kasih sore. Oke.